Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang indahnya ketetapan Allah dengan submateri 1. Makna beriman kepada qada dan qadar. 2. Jenis-jenis takdir dan contohnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. 2. Menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah? Anak-anak, lihatlah pada gambar ini terlihat hal-hal yang terjadi pada alam semesta. Apakah semua keadaan dan nasib kita juga telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada gambar ini terlihat berbagai macam profesi. Contohnya ada profesi dokter, ada polisi, ada petani, dan lain-lain. Mengapa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang sukses? Tahukah kalian makna dari qada dan qadar atau yang sering disebut dengan takdir? Tahukah kalian jenis-jenis takdir? Untuk mengetahui semua itu, mari ikuti materi pelajaran berikut ini. Insya Allah kita akan dapat memahaminya. Berikut adalah gambar dialog tentang ketetapan Allah. Si anak bertanya, "Pak, kenapa ya kita ini ada yang kaya, ada yang miskin?" Si bapak menjawab, "Ya nak, semua itu adalah ketetapan Allah. Itulah yang dinamakan takdir." Anak-anak, inilah penjelasan tentang submateri pertama yaitu makna beriman kepada qada dan qadar. Salah satu rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada disebut juga dengan sunnatullah atau ketetapan Allah. Sedangkan qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketentuan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut dengan istilah takdir. Pengertian dari qada dan qadar di atas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh maupun kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan takdir. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik.
Submateri kedua yaitu jenis-jenis takdir dan contohnya. Berikut adalah penjelasannya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah atau pasti terjadi atau mubram? Dan ada pula yang bisa diubah dengan usaha dan doa manusia atau yang tergantung, disebut mu'allaq. Takdir mubram. Kata mubram berarti tetap, pasti dan tidak bisa diubah. Takdir mubram berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contoh takdir Allah yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia antara lain kematian atau ajal. Takdir mu'allaq. Kata mu'allaq berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata mu'allaqun yang berarti tergantung. Takdir mu'allaq merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih bergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Contoh takdir mu'allaq antara lain rejeki. Seseorang tidak akan mendapat rejeki jika seseorang tersebut tidak mau berusaha untuk mendapatkan rejekinya. Contoh lain dari takdir mu'allaq adalah kesuksesan. Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.